Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari dan kita merenungkan firman Tuhan dengan kita mempergunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam pembacaan kita Markus pasal yang ke-6. Saya mengambil di perikop yang pertama di ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tetapi pokok pembahasan kita akan kita baca di ayatnya yang keempat. Markus pasal 6 ayat yang keempat. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Puji Tuhan, dalam pembacaan ini saya memberikan tema firman Tuhan, isi pesan firman. Dan di dalam 365 hari yang mengubahkan ini kita akan tetap belajar Bapak Ibu bersama-sama dengan kami cara belajar firman Tuhan untuk kita merenungkan bersama-sama dengan cara OIA. Observasi, interpretasi, dan aplikasi. Mari kita akan bersama-sama mengobservasi dari pembacaan kita dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ini. Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam pembacaan kita, kalau Bapak Ibu membaca di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, di sana tokohnya ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ketika melayani juga turut beserta dengan dia. Ada murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus. Juga orang banyak yang mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dan kejadian di tempat kejadian di mana Yesus mengajar pada waktu itu adalah ada di kota Nazaret di mana tempat Yesus dulu dibesarkan. Dan tempat di mana Yesus mengajar pada waktu itu adalah di rumah ibadat. Pada waktu dia mengajar juga tepatnya waktu itu adalah pada hari Sabat. Nah, ini yang bisa kita amati di dalam pembacaan kita. Mari kita akan bersama-sama juga belajar mengupas dalam pembacaan atau interpretasi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Nah, kita belajar bersama-sama dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus dan melalui pembacaan dalam pembacaan kita hari ini adalah Yesus itu kemanapun dia melayani, dimanapun dia mengajar, setiap pengajaran-pengajarannya, setiap pelayanannya itu pasti selalu diikuti oleh banyak orang. Mengapa banyak orang itu selalu berbondong-bondong dan ingin mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus? Karena pengajaran Tuhan Yesus itu berbeda dengan pengajaran-pengajaran para imam atau guru-guru Yahudi yang ada pada umumnya. Karena pengajaran atau pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah pelajaran yang disertai dengan hikmat yang luar biasa. Juga bukan hanya hikmat, tetapi pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus juga disertai dengan kuasa. Itu sebabnya banyak orang ingin mendengar, bahkan dari kota ke kota, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dari Yesus mengajar ini, banyak orang yang benar-benar terkesima, kagum, terpesona dengan pengajaran yang Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, kita mengamati peristiwa yang terjadi pada pelayanan Yesus ini. Setelah Yesus berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lainnya, ya, karena dia dibesarkan di kota Nazaret, tetapi setelah dia besar, kemudian dia melayani ke kota-kota sekitarnya, di wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, dan pada pembacaan ini Tuhan Yesus kembali ke kotanya, yaitu di kota Nazaret untuk mengajar. Dia kembali ke daerahnya sendiri.
tempat di mana dia dibesarkan. Lalu bagaimana respon orang-orang Nazaret? Kalau di kota-kota lain Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus melayani, banyak sekali orang yang mendengarkan pengajarannya, banyak sekali orang-orang yang mengalami mujizat. Tetapi di Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan atau di kotanya sendiri, kita melihat respon dari orang-orang Nazaret atau orang-orang sekampungnya ya, orang-orang sekotanya. Mereka takjub dengan pengajaran Yesus yang penuh dengan hikmat dan kuasa. Bahkan mereka secara kesukaan, mereka senang, mereka menyukai, menerima ajaran daripada Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita kembali menyimak Bapak Ibu, mereka hanya sebatas senang. Mereka kagum dengan pelayanan, dengan pengajaran yang Yesus sampaikan. Tetapi ternyata apa yang mereka terima dikalahkan dengan kekecewaan mereka dan menolak Yesus setelah tahu asal usul Tuhan Yesus secara jasmani. Selama Yesus mengajar, bahkan mungkin mereka juga mendengarkan berita dimanapun Yesus melayani, dimanapun Yesus mengajar, pasti disertai dengan hikmat dan tanda-tanda yang heran, dan itu sangat mengagumkan mereka. Tetapi waktu mereka bertemu dengan Yesus sendiri, waktu Yesus kembali ke kota mereka sendiri yang ada di Nazaret, mereka ternyata menyelidiki, mereka memperhatikan siapa Yesus ini, dari mana kuasa yang dia dapatkan. Bukankah dia ini adalah anaknya Yusuf, si tukang kayu? Bahkan saudara-saudaranya itu ada bersama dengan kita. Saudara-saudara perempuannya juga sering bersama-sama dengan kita. Menganggap Yesus adalah hanyalah saudara dari teman-teman yang mereka anggap seperti orang pada umumnya, seperti biasanya pada umumnya yang mereka pandang dan mereka lihat. Saudara-saudara Yesus yang seperti orang pada umumnya yang sering bersama-sama dengan mereka. Nah, orang banyak yang ada di Nazaret ini Bapak Ibu memiliki harapan besar kepada Yesus yang cara mengajarnya memang sangat berbeda dengan guru-guru Yahudi yang lainnya ya, mengajar dengan hikmat dan sertai dengan kuasa yang luar biasa. Tetapi hati nurani mereka mulai dibutakan karena hanya melihat siapa Yesus secara pandangan mata jasmani mereka. Menganggap Yesus bukan sebagai Mesias dari sorga, dari Allah, tetapi mereka hanya memandang Yesus sebagai anak dari Yusuf si tukang kayu. Atau bahkan mungkin juga karena Yesus adalah anaknya Yusuf, maka bisa jadi Tuhan Yesus juga ikut bekerja sebagai seorang tukang kayu, karena dia adalah anak dari Yusuf yang pekerjaannya adalah tukang kayu. Nah Bapak Ibu, kita boleh belajar menyimak dari pembacaan ini. Mereka tidak mau menerima apa yang diajarkan Yesus, tidak mau mendengar atau merenungkan atau menikmati pesan isi dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena mereka hanya dibatasi oleh pemandangan mata secara jasmani. Melihat pandangan-pandangan yang dilihat sebatas oleh pandangan mata secara jasmani. Mereka tidak melihat betapa pentingnya pesan atau isi pesan dari pengajaran yang Yesus sampaikan, dari firman yang Yesus sampaikan, tetapi hanya melihat Yesus yang menyampaikan hanyalah orang Nazaret, anak dari tukang kayu, hanyalah manusia biasa, hanyalah warga Nazaret seperti orang-orang lain pada umumnya. Seringkali Bapak Ibu, hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mendengar yang penting isi dari pesan firman itu, tetapi kita lebih sering melihat atau memandang apa yang kita lihat dari pandangan mata secara jasmani.
siapa yang menyampaikan, dari mana orangnya berasal, dari desa atau dari kota, atau mungkin kita juga memandangnya latar belakang pendidikannya yang mungkin tidak terlalu tinggi, atau dengan pandangan-pandangan yang lain, atau kita memandang, oh saya sudah kenal dengan orangnya, oh dia masih saudara saya, kemudian dia pergi sekolah Alkitab, jadi ya saya sudah kenal dengan orang ini. Atau kita menganggap, oh itu dia temanku, oh dia tetanggaku, jadi tidak perlulah saya mendengarkan sungguh-sungguh dengan apa yang disampaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini kita dapat mengupas dan belajar merenungkan firman Tuhan, bahwa orang yang menyampaikan firman Tuhan itu, mereka siapapun itu adalah utusan Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan pesan yang penting dari Tuhan. Selama kita terus memandang siapa yang memberitakan, oh mungkin levelnya tidak seperti yang menjadi harapan kita, atau mungkin kita menganggapnya, oh dia tidak punya gelar dan lain sebagainya. Tetapi hanya karena kita memandang apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita, maka kita justru akan menjadi kehilangan pesan yang penting dari firman itu sendiri. Karena kita sibuk menilai siapa yang menyampaikan, siapa yang memperdengarkan firman Tuhan itu. Atau bahkan mungkin kita punya penilaian tertentu, layak, oh dia enggak layak, dia belum layak untuk menyampaikan firman Tuhan. Atau mungkin kita menganggap para orang tua, oh dia masih lebih muda dari saya, dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu, dari perenungan firman Tuhan ini, sama seperti orang-orang Nazaret dikatakan mereka tidak bisa menerima firman karena menilai Yesus adalah warga Nazaret, orang sekampung mereka. Jadi orang-orang Nazaret tidak mau menerima pengajaran Yesus, bahkan menolak Yesus, kecewa kepada Yesus. Dan di sana tercatat dalam pembacaan itu dikatakan, itu sebabnya Yesus hanya tidak melakukan banyak mujizat yang besar, hanya beberapa orang saja yang disembuhkan. Kenapa? Karena kedegilan hati mereka. Jangan sampai Bapak Ibu, karena kita menolak firman, maka kita kehilangan kuasa firman. Karena kita menolak firman Tuhan hanya karena siapa yang menyampaikan, maka kita kehilangan berkat yang sesungguhnya. Ini sungguh sangat merugikan kita secara pribadi. Aplikasi yang dapat kita ambil dalam pembacaan kita dapat belajar dengar firman dengan sungguh-sungguh, dan apa isi pesan firman itu yang penting yang bisa kita ambil. Jangan mengukur terima tidaknya dengar firman tergantung siapa yang menyampaikan. Jangan itu terjadi dalam diri kita. Mendengar firman sama dengan kita menerima Yesus. Menolak firman sama dengan kita menolak Yesus. Biarlah ini menjadi benar-benar menjadi sebuah pesan yang penting bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita belajar tentang firman, mendengar firman, mari dengar apa pesan penting atau isi yang penting dari firman itu yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amsal 13 ayat 13 di sana dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kiranya Bapak Ibu yang taat dan setia mendengar dengan sungguh-sungguh tanpa memandang siapa yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi lebih memandang firman itu adalah kebutuhan kita, maka kita pasti akan mendapatkan balasannya yang baik dari firman yang kita dengar itu. Kiranya firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu, dan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dalam mendengarkan firman Tuhan, atau Bapak Ibu juga ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu atau kesaksian tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling mendorong supaya kita sebagai keluarga GPDI LCD Magelang semakin mengalami kemajuan dan hidup kita semakin sempurna mengarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita
Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu yang akan menjadikan kami orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Berkati umat-umat-Mu keluarga besar GPDI LCD Magelang, supaya kami terus dapat semakin hari semakin mengerti dan mengenal Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu setiap harinya. Kenyangkanlah umat-umat-Mu GPDI El Shaddai di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari umat-umat-Mu. Biarlah kelihatan kepada umat-umat-Mu, mereka melihat perbuatan-Mu dan semarak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersukacita atas kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini, dan biarlah iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau karena kekuatan firman-Mu yang menyertai kami. Kami mengucap syukur, terima firman ini dalam nama Yesus, haleluya, amin.